Nathan mendatangi kantor keamanan pemerintahan dan bertemu dengan Knighton. Knighton memberitahu jika telah terjadi penyergapan di fasilitas kargo Odessa dan sebuah barang telah dicuri. Knighton memerintahkan Nathan untuk menemukan barang itu beserta siapa penjual dan pembelinya. Namun, tidak ada yang tahu barang apa yang sudah dicuri itu. Barang misterius yang diketahui memiliki nilai 10 miliar dolar harus segera ditemukan sebelum jatuh ke tangan orang yang salah. Barang itu diberi nama The Handle. Tugas ini diberi kepada Nathan, seorang agen rahasia swasta. Jika melalui intelijen resmi, memerlukan waktu lebih lama, sedangkan ini adalah misi urgent. Nathan menyebutnya Operasi Ryusuke. Nathan memasukkan Orson Fortune sebagai tim pertamanya. Nathan mendatangi Orson di Maroko. Orson terlihat tidak senang dengan kedatangan Nathan, namun Nathan tetap memaksa Orson untuk menjalankan misi ini, menemukan barang yang dicuri sebelum transaksi jual beli itu dilakukan. Pada akhirnya, Orson pun bergabung dengan Nathan. Tim keduanya bernama Sarah Fidel yang akan bertugas sebagai hacker, wanita Amerika yang ahli dalam komunikasi. Tim terakhir bernama J.J. Davis, lelaki muda dengan banyak keahlian. Nathan dan Orson tiba di Madrid. Nampak J.J. dan Sarah sudah menunggu kedatangan mereka. Mereka saling menyapa sebagai tim dan langsung menuju Bandara Madrid untuk memulai misi pertama mereka. Selama 3 jam mereka menunggu kedatangan seseorang. Akhirnya, lelaki bernama Donald Baker itu pun tiba. Donald datang membawa sebuah tas berisi hard disk. Tapi, Donald hanyalah seorang perantara. Mereka perlu tahu kepada siapa Donald memberi hard disk itu. Orson merasa jika ada pengganggu dalam misi ini. Tebakannya, jika Mike dari tim lain juga sedang menjalani misi yang sama. Sarah sudah meretas CCTV di bandara dan memberitahu orang-orang yang terlihat mencurigakan mengikuti Orson. Tapi Orson berhasil membuat kedua orang itu pingsan. Donald hampir dibawa oleh tim lainnya, tapi segera dicegah oleh Orson dan JJ. Nathan berhasil menyambungkan hard disk yang dibawa oleh Donald untuk diretas oleh Sarah. Namun, perjalanan mereka terhalang oleh tim Mike. Donald panik dan dia terserang penyakit jantung yang membuatnya langsung tewas. Pintu mobil berhasil dibuka paksa oleh anak buah Mike, tapi untungnya Sarah berhasil meretas data hard disk itu. Mike datang untuk mengambil hard disk. Nathan langsung menyerahkannya kepada Mike. Berkat informasi dari Donald, Nathan menemui seseorang dan menyamar menjadi Donald untuk pura-pura memberi hard disk itu. Orang yang Nathan temui adalah Ben Harris, pengacara dari Greg Simmons. Simmons adalah seorang miliarder pemasok senjata di dunia kriminal. Mereka melanjutkan penerbangan ke Los Angeles untuk menjemput Danny Francesco. Danny adalah seorang aktor kesukaan dari Greg Simmons. Rencana mereka akan menggunakan Danny sebagai umpan untuk mendekati Greg dan Sarah berperan menjadi kekasih dari Danny. Mereka akan memancing Danny dengan berpura-pura menawarkan kontrak kerjasama, lalu membawanya ke acara yang akan diselenggarakan oleh Greg. Mereka meminta bantuan seorang sutradara terkenal bernama Saul. Jika Danny tidak mau, mereka akan menyebarkan berita tentang perselingkuhan Danny dengan saudari iparnya. Ketika Saul sedang berbicara dengan Danny, Orson masuk ke dalam pesawat itu dan memperkenalkan diri sebagai manajer barunya Danny dengan memakai nama baru Charlie Rosewood. Danny tidak mau berurusan dengan Orson, tapi karena Orson mengetahui tentang perselingkuhannya, Danny terpaksa mengikuti kemauan Orson. Dan disinilah mereka berada, di Cannes, Prancis, menghadiri acara penggalangan dana untuk yatim piatu yang diselenggarakan oleh Greg Simmons. Misi mereka kali ini adalah untuk meretas handphone milik Greg untuk mencari data siapa pembeli The Handle. Greg melihat kehadiran Danny di acaranya dan menyapanya. Greg memperkenalkan teman-temannya bernama Trent dan Arnold. Mereka adalah pengusaha di bidang biotek yang memiliki harta miliar dolar
sebagai sponsor acara malam ini. Lalu Danny memperkenalkan Sarah dengan nama Michaela dan Orson sebagai manajer bisnis dengan nama Charlie Rosewood. Nathan dan JJ sudah meretas CCTV di acara tersebut dan memberitahu timnya jika asisten Greg bernama Emilia membawa handphone milik Greg ke sebuah ruangan. Orson memerintahkan Sarah untuk mendekati Emilia. Mereka bisa meretas handphone milik Greg jika dalam jarak yang dekat. Sedangkan Orson melihat salah satu anak buah Mike dan dia akan mengurus lelaki itu. Sarah harus berada di jangkauan Emilia selama 2 menit agar JJ bisa meretas handphone milik Greg. Sarah memasuki ruangan yang ada di seberang ruangan Emilia. Dia memasang penyadap suara dan menunggu di sana. Tiba-tiba, Ben Harris masuk ke ruangan yang sama. Sarah mencoba untuk mengalihkan perhatian Ben dengan mengajaknya berbicara tentang lukisan, sambil menunggu JJ selesai meretas handphone milik Greg. Di sisi lain, Orson menemui anak buah Mike bernama Vincent. Orson terlibat perkelahian dengan Vincent. Dia berusaha untuk mengalahkan anak buah Mike yang membuatnya menjadi pemenang. Bertepatan dengan itu, JJ selesai meretas handphone milik Greg. Sarah pun kembali untuk menjemput Danny. Greg mengundang Sarah dan Danny untuk datang ke kediamannya di akhir pekan nanti. Orson kembali dan mengajak mereka untuk pulang. Misi mereka malam ini pun sukses. Nathan dan JJ mendengar percakapan antara Greg dengan tamunya bernama Alexander. Mereka menyebut tentang sebuah barang yang bernilai 10 miliar dolar. Greg tahu siapa pembelinya, namun dia menutupi identitas mereka. Sarah mencari tahu tentang identitas Alexander. Dan malam ini, Orson akan menyusup ke rumah Alexander untuk mencari petunjuk tambahan. Orson masuk ke rumah Alexander dan menyalakan gas obat tidur. Dengan bantuan Sarah yang berhasil meretas sistem keamanan di rumah Alexander, gas itu cepat menyebar dan membuat orang-orang di dalam sana langsung tertidur. Mereka masuk seolah-olah menjadi perampok. Orson mengambil beberapa uang dan harta milik Alexander. Lalu, dia menemukan sebuah laptop dan Sarah berhasil meretas laptop itu. Misi kali ini pun selesai. Besoknya, mereka mendengar Greg sedang menelpon seseorang bernama Kasim. Kasim memberitahu unggas Vol terbang dalam 72 jam lagi. Kasim adalah seorang diplomat yang berlokasi di pemerintahan Turki yang ada di Antalya, Turki. Sarah dan Danny pergi ke tempat Greg yang ada di Antalya, sedangkan Orson dan JJ memantau Kasim. Kasim meninggalkan sebuah koran dan Orson berhenti mengikuti Kasim. Dia menunggu seseorang untuk mengambil koran itu. Sedangkan Sarah berhasil mengacaukan sistem CCTV di rumah Greg sehingga dia berhasil masuk ke ruang kerja Greg dan mengakses komputer milik Greg. Tapi yang dia temukan hanyalah transaksi penjualan senjata yang hanya bernilai 30 juta dolar. Nathan berpikir jika mereka salah mencurigai orang dan meminta timnya untuk kembali. Namun Orson mengikuti seseorang yang mengambil koran yang ditinggalkan Kasim dan membawanya kepada Ben Harris. Orson curiga karena Greg tidak mungkin melibatkan Ben jika bukan untuk transaksi besar. Nathan pun memutuskan untuk melanjutkan permainan. Orson ketahuan jika sedang mengikuti Ben. Bodyguard Ben melawan Orson, tapi Orson berhasil mengalahkannya. Ben segera berlari dari kejaran Orson. Ben berlari dan menaiki sebuah gedung. Orson terus mengikuti Ben karena JJ melacak handphone milik Ben. Namun ketika Orson sudah sampai di atas gedung, Ben secara mendadak menyerang Orson, tapi Ben malah terjatuh dari ketinggian 60 meter dan membuatnya tewas di tempat. Orson dan JJ berhasil mendapat handphone dan koran yang dipegang oleh Ben. Akhirnya mereka tahu barang apa yang sudah dicuri. Data senjata yang didapati oleh Sarah adalah kode untuk membuka hard disk yang mereka ambil dari Donald. Jadi mereka tahu jika The Handle adalah program canggih yang dibuat untuk bisa meretas program canggih lainnya.
Program itu bisa untuk meluncurkan serangan nuklir atau apapun yang berhubungan dengan sistem komputer. Dengan The Handle, maka pemilik alat itu bisa mengendalikannya. Rencana Alexander akan menjemput Ben Harris di Hotel Amara, lalu akan membawa Ben ke lokasi penukaran barang itu beserta transferan uangnya. Tapi Ben perlu menelpon Greg agar bisa mendapat kode untuk mengakses akun. Karena orang suruhan Alexander tidak mengetahui wujud Ben, maka Orson pura-pura menjadi Ben Harris. Lalu mereka memerlukan Sarah untuk merubah suara Orson menjadi Ben untuk menelpon Greg agar bisa mendapatkan 15 digit kode untuk membuka akun transaksi. Untungnya, Nathan mempunyai rekaman suara Ben. Hari ini, transaksi akan dilakukan sesuai rencana. Orson bertemu dengan Sergei lalu membawanya ke suatu tempat. Sedangkan JJ sudah bersiap membantu Orson dari tempat yang agak jauh. Lalu bos dari Sergei bernama Kasa sudah siap memberikan barang yang dinamakan The Handle itu. Orson menelpon Greg menggunakan handphone milik Ben untuk meminta kode. Sarah sudah memalsukan suara Orson menjadi suara milik Ben, sehingga Greg yakin jika yang menelponnya adalah Ben. Namun, anak buah Greg mengetahui jika sistem keamanan mereka sedang diretas. Greg mulai memberikan 15 digit kode untuk mentransfer uang kepada Kasa. Alexander memastikan jika uangnya sudah mereka terima. Di rumah Greg, Emilia melihat CCTV ruangan Greg. Dia tahu jika Greg berada di sana, tapi ketika melihat CCTV, tidak terekam sosok Greg di layar itu. Sarah yang sudah dari lama meretas laptop milik Alexander berhasil menggagalkan transaksi yang sebelumnya sudah dikonfirmasi berhasil dan akun itu ditutup. Alexander pun panik. Sarah pun bergegas untuk keluar dari rumah Greg. Sedangkan di tempat Orson, sudah terjadi baku tembak antara JJ dan Orson dengan anak buah Alexander. Dan tidak lama kemudian, pasukan Mike datang menghadang Orson. Danny sudah menunggu Sarah di garasi mobil dan berhasil kabur menggunakan mobil milik Greg yang sudah diberikan kepada Danny. Dan pada saat itu, Greg tahu jika dia telah dibohongi oleh Danny dan kawan-kawan. Mike datang untuk mengambil The Handle. Orson terpaksa memberikan The Handle karena dia sudah terkepung. Lalu, Mike membunuh Kasa dan anak buahnya. JJ berhasil membunuh anak buah Mike dan menyelamatkan Orson. Mereka menaiki sebuah helikopter yang tergeletak di sana untuk pergi menyelamatkan Danny dan Sarah. Danny dan Sarah dikejar oleh anak buah Greg. Sarah mengeluarkan keahliannya untuk menembak anak buah Greg, tapi mereka masih tidak bisa lepas dari kejaran. Orson pun tiba di depan terowongan dan siap mengeluarkan roket untuk menolong rekannya. Akhirnya, Danny dan Sarah berhasil diselamatkan. Nathan mendapat informasi dari Nathan jika Mike tidak bekerja untuk pemerintahan, tapi hanya untuk independen. Jadi tugas Orson dan tim adalah mencari Mike dan mengambil kembali The Handle. Mereka harus kembali ke tempat Greg untuk mengajaknya bekerja sama karena hanya Greg yang tahu siapa pembeli The Handle. Greg mau bekerja sama karena dia merasa ditipu oleh Mike dan dia tidak mendapat komisi apapun dari transaksi ini. Akhirnya, Emilia memberitahu jika pembeli The Handle adalah Trent dan Arnold yang pernah dikenalkan oleh Greg. Tujuan mereka membeli The Handle adalah untuk mengendalikan keuangan di seluruh dunia. Malam pun tiba, mereka akan menyusup ke tempat Trent dan Arnold berada. Sarah mengendalikan drone untuk memantau keadaan di sekitar. Sedangkan Greg dan Danny bisa mendatangi tempat itu tanpa halangan untuk mengalihkan perhatian. Orson mulai menyelinap masuk ke gedung itu, dibantu oleh JJ yang menembak dari jarak jauh. Greg dan Danny sudah berhadapan dengan Trent, Arnold, dan Mike. Ternyata Mike dibayar oleh Trent untuk mengambil barang itu. Greg kesal kepada mereka dan menyiapkan sesuatu sebagai bentuk kekesalannya. Dia meluncurkan bom untuk meledakkan pesawat yang ada di sana, lalu memberi sebuah kertas berisi data keluarga dan orang-orang yang mereka sayangi. Greg mengancam keselamatan keluarga mereka.
Jika ingin selamat, mereka harus mentransfer komisi yang sudah dijanjikan untuk Greg. Setelah itu, Greg dan Danny pergi meninggalkan kantor. Arnold takut akan ancaman Greg sehingga dia mentransfer uang untuk Greg, bukan untuk Mike. Tapi karena anak buah Mike sudah mendata sistem milik Arnold, anak buah Mike membunuh Trent dan juga Arnold. Terjadilah baku tembak di dalam ruangan itu. Kemudian, Orson berhasil masuk ke kantor dan melihat banyak mayat berhamburan. Orson berhasil mengambil the handle. Tiba-tiba, Mike keluar dan hendak menyerang Orson. Tapi Orson dengan gesit mengalahkan Mike. Akhirnya, misi the handle pun selesai dan berhasil. Mereka mendatangi Nathan di Doha karena ada misi baru untuknya. Orson, Sarah, dan JJ akan memberikan the handle kepada Nathan, namun Nathan menyebutkan misi baru untuk mereka dengan penghasilan yang spektakuler. Tapi Orson menolaknya karena dia ingin berlibur. Nathan pun mengalah dan memberi waktu kepada mereka untuk berlibur.